Halo semuanya, selamat datang di Nami Cuan. Jadi untuk video kali ini saya akan bahas cara saya dapat Bitcoin gratis. Jadi ini video disclaimer ya, ini video bukan ajakan, bukan rekomendasi. Saya di sini hanya sharing tentang apa yang saya lakukan untuk investasi di kripto. Jadi misalnya kalian nanya kan, Bang gimana sih caranya dapat Bitcoin gratis? Bang gimana sih caranya supaya koin kita terus bertambah dan sebagainya gitu. Nah, di sini saya akan bahas cara saya dapat Bitcoin gratis di jaringan BSC di Binance Smart Chain. Caranya cukup mudah karena beberapa waktu belakangan ini sejak awal bulan Juli di BSC itu lagi marak dan lagi tren ya untuk kita hold coin dapat reward coin. Nah, salah satunya itu adalah kita hold coin tertentu dan kita dapat Bitcoin ya. Jadi kok bisa gitu? Jadi sebenarnya kenapa kita bisa dapat reward karena sistem tokenomicsnya itu adalah mengenakan pajak atau tax yang 10%-nya nanti itu dari misalnya ada yang beli itu di share ke semua holder token tersebut. Jadi di sini saya beli koin namanya Doji BTC. Jadi Doji BTC ini adalah sebuah koin refleksi yang kalau kita ngehold koin ini untuk beberapa waktu lama itu kita bisa dapat Bitcoin. Nah, kebetulan sekarang Doji BTC ini harganya lagi turun ya. Dia dari all time hype-nya itu sekitar, kalau saya tidak salah, di sekitaran 2.200.000 sampai 2,5 juta. Dia ada di sini untuk ATH-nya di kisaran 0,0010.000 ya. Sedangkan kita sekarang masih ada di 0,001800. Jadi kita sebenarnya masih jauh banget ya dari ATH. Kita ada di sini sekarang nih. Kita masih jauh sekali dari ATH, dan good news-nya adalah token ini itu tanggal 30 besok ya. Ini saya buat video tanggal 29 jam 11 malam. Jadi besok tanggal 30 Juli itu akan ada iklan mereka yang ada di billboard di Times Square. Jadi saya juga nggak tahu itu bakal bikin dia naik atau enggak. Saya juga kurang paham ya apakah dapat hype-nya atau tidak. Kalau saya pribadi sih saya rasa sih kurang ya kalau untuk crypto itu di billboard di Times Square. Mungkin lebih cocok kalau misalnya developernya tuh ngiklan di Dextool ya, di Dextool, kemudian di Telegram, di Twitter, di tempat-tempat yang memang punya basic ya, punya fanbase crypto ya. Kalau di Times Square kan kalau nggak salah orang cuma lalu lalang aja ya, jadi saya juga kurang paham sih. Ini harganya turun terus ya. Mungkin saya sebenarnya pingin juga sih beli lagi averaging down. Saya mungkin bakal nunggu ini di 500.000 sekian. Kalau enggak mungkin saya bakal beli beberapa ya mungkin sampai 600.000 lah saya bakal beli, mungkin beberapa dolar lagi untuk nutupin kerugian ya dari harga terus menurun. Jadi itu kemudian kita bahas sekarang kerugian hold coin dengan tokenomic reflection. Sebenarnya kalau misalnya dari segi kerugian itu bisa dibilang kita tuh harus beli dengan pajak yang cukup tinggi ya. Di sini kita kalau misalnya beli itu pakai slip pack itu 15% dan juga sell itu 18%. Itu baru slip packnya aja ya, karena itu slip pack toleransi ya. Jadi toleransi kalau harga naik turunnya itu belum sama kita dapat
10% kena potong pajak. Tapi hebatnya Doji BTC ini ya, kita bisa lihat sini transaksi total rewardnya itu sudah sekitar 286.000 US dollar ya, atau sekitar 7,18 BTCB ya, BTC. Ini rewardnya aja udah lumayan banget ya. Jadi volume transaksinya selama hampir 10 hari ya, karena dia rilis tanggal 19 Juli ya, dia rilis tanggal 19 Juli, itu berarti udah 10 hari. Total distribusi rewardnya itu sekitar 286.000 US dollar. Dan kita bisa lihat di sini ya, untuk roadmapnya sendiri saya sih sebenarnya cukup apa ya, bisa dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak, tapi developernya itu bisa deliver projectnya ya. Jadi dia sudah melakukan beberapa yang sudah dicentang ini, yang kayak warna kuning ini sudah ya kan. Tinggal abis ini billboard itu ada di agenda marketingnya, tapi mungkin abis itu dia bakal rilis white paper, dan semoga emang bisa beneran ke 10 billion market cap atau 10 million market cap ya. Kalau Indonesianya 10 juta cap. Dan ini masih panjang sekali ya, ada project sampai moonnya. Saya juga ngikutin aja apakah developernya benar-benar bisa membawa token ini sampai moon atau tidak. Saya juga kurang tahu ya. Saya masih menunggu untuk white papernya rilis, mungkin akan dirilis sebentar lagi. Dan dia ini punya dashboard ya, jadi kalau misalnya dia punya dashboard, jadi kita tinggal konekin wallet aja, terus nanti di sini nanti muncul balance-nya, kemudian juga nih total yang sudah diklaim, dan sini ada yang harus diklaim. Saya sendiri tidak menyarankan untuk konekin ke wallet, karena bukannya ya kita di kripto tuh cukup harus hati-hati ya, karena cukup banyak tindakan kriminal ya sebenarnya di kripto itu ya. Jadi untuk mencegah itu sih, kalau saya pribadi hanya akan mengkonekkan wallet saya ke situs yang sudah cukup terkenal, yang punya nama, dan ya minimal dia sudah certik audit lah ya, sudah dapat Skynet juga, dia sudah Skynet minimal itu ya. Ini masih belum, jadi saya nggak berani untuk konekin wallet. Tapi buat teman-teman yang mungkin sekarang pada posisi punya Doji BTC dan ingin tahu, kalau teman-teman berani ya teman-teman bisa mengkonekkan, tapi saya pribadi prefer untuk tidak mengkonekkannya. Kalau di Pocoin saya masih berani untuk konekin wallet saya pribadi. Terus apa keuntungannya bang kalau misalnya kita hold Doji BTC? Tadi sudah saya jelaskan ya, untuk keuntungannya tuh kita bisa dapat Bitcoin. Jadi selama saya ngehold itu sekitar jadi saya waktu itu pernah beli pas dia launching, tapi terus harganya saya beli sebenarnya nggak di pucuk-pucuk juga ya. Saya mungkin beli di sekitar sini lah, mungkin saya beli di sekitar sini, kemudian saya beli lagi di bawah sini kalau nggak salah. Terus pas dia naik sini kalau nggak salah saya jual ya, itu kalau saya nggak salah ingat ya. Pokoknya saya sempat jual karena koinnya terus turun ya, tapi pas saya jual itu saya tidak dalam kondisi rugi, jadi saya masih kondisi yang tidak untung tidak rugi, tapi saya untung dari saya dapat reward BTC-nya. Jadi saya kurang lebih sudah keluar masuk, dan saya masuk lagi itu sekitar mungkin 8 hari yang lalu. Kalau saya tidak salah ingat, saya masuk sekitar 8 hari yang lalu untuk Doji BTC-nya ini. Terus reward yang sudah saya dapatkan itu sebesar sekitar $337 ya. Jadi saya sudah dapat sekitar $337
saya ngehold hampir mungkin 7 hari sampai 8 hari. Sebenarnya sih not bad ya. Ini untuk yang pre-sale sih enak banget ya. Tapi untuk yang beli di pucuk saya rasa sih sudah nggak enak banget ya, karena pasti minus ya. Pilihan lainnya tuh cuman tinggal dia harus averaging down di bawah ya, dia harus averaging down di bawah sini, atau nanti dia nggak bakal nutup ya untuk ininya, minusnya. Saya pribadi mungkin akan coba untuk averaging down, mungkin dia sampai di 500 sekian lah ya, 600 pas atau 600 ke bawah dikit mungkin saya akan beli. Oke, ini sekali lagi bukan ajakan ya, ini bukan ajakan dan ini bukan rekomendasi ya, saya hanya sharing bahwa saya akan mungkin saya ada kemungkinan saya akan beli. Karena apa? Karena itu tadi, besok ini tanggal 30 sampai tanggal 31 mereka punya agenda dan sudah kontrak untuk bisa tayang iklan mereka di billboard di Times Square. Jadi kemungkinan ya, ini saya juga nggak paham karena saya juga tadi meragukan apakah benar akan pump atau enggak, tapi kemungkinan dia pasti akan pump dikit. Jadi biar nggak rugi-rugi banget, nanti mungkin habis itu sebenarnya sih saya masih punya keyakinan koin ini bakal naik ya, masih akan naik, saya masih punya keyakinan. Tapi dari segi marketing kok saya lama-lama juga seperti terlalu lama menunggu gitu, setiap hari tuh kayak menunggu gitu, tidak ada pergerakan yang masif setiap harinya. Jadi hanya melakukan marketing yang sesuai dengan plannya mereka aja gitu, tidak mengikuti tidak mengikuti pola dari harganya gitu. Jadi kalau misalnya harganya turun, tidak langsung dipump, kalau ada tren sesuatu tidak langsung dipump. Jadi sebenarnya cukup mengkhawatirkan, tapi saya masih punya harapan ini masih bisa naik. Oke, terus sekarang apakah worth it untuk dibeli gitu? Saya pribadi sih kalau misalnya worth it atau enggak, saya akan beli misalnya itu hanya dia nyentuh di 500.000 MCAP ya, atau mungkin kita nunggu sampai yang jual ini berhenti ya, karena ini masih banyak yang jual ya, yang merah itu lebih banyak ya daripada yang hijau. Jadi saya masih akan nunggu sampai yang merah ini berhenti, atau sampai ada good news ya terbaru dari developernya. Jadi itu cara saya untuk dapat Bitcoin secara gratis, dan sebenarnya sih cukup lumayan ya reward Bitcoinnya, cuman yang tidak mengenakan karena harganya terus menurun. Sepertinya itu aja ya. Kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mau beli shitcoin dan sebagainya, jangan lupa untuk join komunitasnya ya di Telegram. Biasanya karena di Telegram itu semua updatean informasi itu ada di Telegram ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk join di Telegram. Oke, kayaknya segitu dulu ya. Ini bukan video ajakan dan bukan video rekomendasi, saya hanya sharing. Mungkin saja bisa saja setelah saya upload video ini koinnya semakin turun, tidak recovery, atau semakin naik, atau malah bisa soft rook ya, saya juga nggak tahu. Jadi be safe. Kalau misalnya kalian mau beli, silahkan. Oh ya, saya lupa tadi bahas ya. Jadi kalau misalnya dari kalian sudah ada yang beli gitu tapi tidak menerima Bitcoinnya, rewardnya, kalian tuh harus beli minimal itu sekitar, sebentar ya, kalian harus beli minimal itu 200.000 token kalau saya nggak salah ya. Kalian harus punya 200.000 token minimal kalau kalian pengen dapetin reward dari BTC. Kalau misalnya dengan grafik yang sekarang, berarti kalian tuh harus beli itu sebentar, kalian tuh mungkin harus beli di $5 ya, $5,4. Kenapa enggak
200.000 karena tadi itu yang saya bilang, kalian akan kena pajak ya, dan kalian sudah dipotong Slippack juga karena Slippack tolerance, dan kalian juga masih harus dipotong pajak. Jadi kalau kalian beli 200.000 nanti kena potong Slippacknya nanti berapa persen, tergantung ini ya, volatilnya harga, ditambah kalian harus kena pajak 10% ya dari untuk reward ya. Jadi itu akan 200.000 tuh hanya mungkin tinggal mungkin tinggal 170 hingga 160 ya. Jadi minimal kalian harus beli di 300.000 ya, untuk misalnya kalian emang mau coba ya, dan apa namanya, silahkan gunakan uang dingin ya kalau misalnya kalian mau beli, karena saya juga ragu ini bakal apakah tetap bertahan atau tidak ya. Tapi tetap ya, rekomendasi saya tetap rekomendasi saya tetap kalian tidak perlu buru-buru, do your own research ya, biar nanti tidak nyangkut ya. Kalau yang belum beli, saya sarankan untuk kalau misalnya kalian punya budget lebih, kalian bisa stay away lah ya, mungkin kalian bisa cari koin lain. Tapi kalau kalian ngebet banget ingin dapat Bitcoin dan kalian nekat ya, kalian bisa mencoba untuk beli. Tapi sekali lagi saya tidak menyarankan untuk kalian beli koin ini, karena yang saya khawatirkan nanti kalian semua nyangkut ya. Tapi kalau kalian juga punya keyakinan, silahkan kalian beli. Nanti kalau misalnya kalian mau dapat Bitcoinnya, misalnya ini saya ngomong sama yang udah beli ya, misalnya kalau kalian nanti kok bang saya sudah beli tapi tidak dapat Bitcoinnya gitu. Jadi reward Bitcoinnya itu tergantung volume ya. Jadi kalau misalnya volume per harinya itu dikit, transaksi jual belinya di Doji BTC dikit, itu akan terhambatnya. Saya sendiri aja sehari paling cuman dapat 2 kali sampai 3 kali. Oh iya, saya hampir lupa ya. Jadi saya tuh kira-kira itu sehari itu dapat, untuk tanggal 7 saya tadi udah hitung, saya tanggal 27 tuh saya dapat sekitar 0,00625 ini ya. Saya dapat yang ini, dan untuk tanggal 28 saya dapat di 0,00282. Jadi kalau misalnya kita hitung tanggal 27 saya dapat sekitar ini ya, tanggal 27 saya dapat sekitar $24. Tanggal 28 Juli saya dapat $11 ya, jadi setengahnya ya. Jadi itulah, jadi nggak mesti kita dapat berapa, tergantung volume. Semakin volumenya tinggi, semakin market capnya tinggi, pasti hasilnya juga semakin banyak ya. Jadi nggak ada jaminan bahwa rewardnya itu sama terus setiap hari, tidak ya, semua tergantung volume. Jadi saya rasa sekian ya. Kalau misalnya video ini dirasa bermanfaat, silakan kalian support dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Oke, terima kasih semuanya.